Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya semuanya pada baik. Untuk sebelum ke materi, kita absen dulu ya. Dari Ibu akan absen satu persatu. Heni Rahmawati. Hadir, Bu. Oke. Siva Nurul Hikmah. Bu. Oke. Fitri Hoirunisa. Hadir, Bu. Oke. Yang terakhir yaitu Lisvia Krisdayanti. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah berarti semuanya udah hadir semua ya. Ya, Bu. Bu harap semoga kalian bisa menyimak dan memperhatikan materi yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk sebelum memulai materinya, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa enggak? Aku, Bu. Ya, boleh Fitri pimpin doa ya. Iya, Bu. Untuk teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fitri. Untuk selanjutnya, kita di sini akan belajar tema 6, subtema 2 yaitu tentang perubahan energi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu perubahan energi atau energi? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Oh ya, nah Nggak tahu. energi adalah suatu kekuatan atau daya yang dapat digunakan untuk melakukan proses kegiatan. Nah, di sekeliling kita juga mungkin ada beberapa jenis energi. Yang pertama, energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi gerak, energi kimia, dan energi listrik. Ada yang mau menyebutkan lagi jenis-jenis energi itu? Ada yang mau menyebutkan lagi nggak? Jenis-jenis energi. Bu, saya. Iya, boleh Heni, silakan. Energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi gerak, energi kimia, dan energi listrik, Bu. Oke, bagus ya Heni, terima kasih. Ya. Nah, di sini ada energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, bagaimana sih perubahan energi itu terjadi dan bagaimana manusia bisa memanfaatkan perubahan energi tersebut? Untuk itu kita bahas bersama-sama ya. Di sini ada cerita perubahan energi. Ada yang mau membacakan nggak? Saya, Bu. Boleh Heni lagi sok. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor ini dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Udah, Bu.
Oke, baik. Makasih Eni. Nah, jadi di sini ada perubahan energi dari kompor. Di sini ada dua jenis kompor. Yang pertama ada kompor gas dan kompor minyak. Kalau kompor minyak, bahan bakarnya udah jelas berarti minyak tanah. Kalau kompor gas itu bahan bakarnya sudah jelas berarti gas LPG. Nah, di sini tuh ada perubahan dari perubahan kimia menjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Energi kimianya yaitu dari bahan bakar dari dua jenis kompor gas ini. Jadi di saat kita menyalakan kompor, misalkan kompor ini nih ya, kompor gas. Waktu kita menyalakan kompor gas itu pasti kompor gas diputar. Nah, udah diputar pasti akan nyala apinya itu ada perubahan energi panas. Nah, gitu ya, mengerti? Ngerti, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar pertama ini, kalian bisa lihat ya, Benny memperoleh energi dari apa yang dia makan. Jadi si Benny itu makan makanan yang memperoleh energi. Energi apa? Energi kimia. Energi kimianya itu dari makanan yang dia makan ya. Nah, makanan yang dia makan itu akan diolah oleh sistem pencernaan manusia. Nah, makanan yang Benny makan itu akan menjadi sumber energi. Sumber energinya yaitu akan menghasilkan energi gerak. Energi gerak yang nantinya bisa beraktivitas kapanpun dan dimanapun. Jadi, perubahan energinya itu yaitu dari energi kimia berubah menjadi energi gerak. Mengerti nggak? Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Mengapa kompor ibu dapat menyala? Tadi ada yang mau menjawab gak ini? Mengapa kompor ibu dapat menyala? Tadi ini tuh pertanyaan dari cerita yang ini. Ada yang mau menjawab? Katanya Fitri, Bu. Ya udah, sok ibu tunjuk ya, Fitri. Ayo jawab. Fitri suaranya nggak adaan. Itu kemut kayaknya. Maaf Bu, kompor dapat nyala karena ada bahan bakarnya. Kalau kompor minyak, bahan bakarnya dari minyak tanah. Dan kalau kompor gas, bahan bakarnya dari gas LPG. Gitu Bu. Oke, berarti Fitri memperhatikan ya. Bagus. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Bentar. Di sini pertanyaannya, sebutkan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Ini juga sama ya, nyambung ke cerita ini. Ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab, Bu. Ya, boleh Rizkia. Jawabannya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas, Bu. Oke, bagus ya Rizkia. Berarti Rizkia memperhatikan ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada 2 peristiwa. Yang pertama, peristiwa perubahan energi di rumah dan peristiwa perubahan energi di sekolah. Yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Jadi di sini pada saat kita akan menyalakan
kabel kipas angin ke stop kontak, itu akan ada perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Jadi kipas anginnya tuh akan bergerak-gerak sendiri karena ada listrik. Nah, yang kedua itu ada perubahan energi kimia menjadi energi panas saat menyalakan kompor. Tadi ya sudah dibahas energi kimianya dari bahan bakar dan energi panasnya di saat kita menyalakan kompor apinya, yaitu energi panas. Nah, yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada radio. Jadi di saat kita menyolokkan kabelnya ke stop kontak, itu akan ada perubahan energi dari listrik menjadi bunyi. Radionya berarti akan mengeluarkan suara ya. Yang keempat yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada saat ibu menyalakan blender. Nah, ini juga sama di saat si ibu menyolokkan kabel ke stop kontak. Nah, itu akan ada perubahan energi, yaitu energi gerak. Jadi, semua bahan makanan atau segala macam yang dimasukkan ke blender itu akan hancur karena ada satu gerakan dari blendernya ya, atau pisau-pisau blendernya itu akan menghancurkan bahan makanan itu. Nah, itu peristiwa perubahan energi di rumah. Selanjutnya itu ada peristiwa perubahan energi di sekolah. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi cahaya pada saat menyalakan lampu ruangan kelas. Yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat bel sekolah berbunyi. Ini beda lagi kalau belnya itu berbentuk yang dipukul ya. Kan ada dua ya, yang dipencet sama yang dipukul. Nah, kalau yang dipukul itu bukan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, bukan ya, tapi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Energi geraknya itu di saat kita memukul belnya ya. Nah, di saat kita memukul belnya itu pasti akan ada gerakan atau akan mengeluarkan suara bel dari bel itu. Nah, yang ketiga itu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya pada saat menyalakan komputer. Nah, jadi di saat kita menyalakan komputer itu energi listriknya dapat, energi bunyinya dapat, dan energi cahaya juga dapat. Energi cahayanya itu dari layar komputer. Nah, yang keempat yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak ya. Jadi energi kimianya itu di saat kita makan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu akan menjadi energi kimia dan akan menghasilkan energi gerak pada saat berolahraga. Nah, itu peristiwa perubahan energi di rumah dan peristiwa perubahan energi di sekolah. Selanjutnya ini ada satu cerita ya. Ada yang mau membacakannya nggak? Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Iya, boleh sih, Pak. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Ina Nikeke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Nah, baik, makasih sih, Pak. Nah, jadi ada 3 gerakan dari cerita ini. Yang pertama yaitu Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang.
ini. Tapi kalian lebih mengertinya, ini Ibu ada satu video. Muncul nggak? Bu. Belum, Ibu. Oke, bentar. Muncul nggak ini? Iya, Bu. Ada Bu. Muncul, Bu. Nah, suaranya kedengeran nggak? Enggak, Bu. Kecil, Bu. Ya udah kalian simak aja ya. Kalian simak gerakan-gerakan pada tari yang ada di video YouTube ini ya. Baik, Ibu. Sedangkan gerakan yang kuat membutuhkan banyak. Mari kita mempraktikkan gerakan kaki yang kuat. Kita dapat memanfaatkan musik yang lambat untuk mempengaruhi kuat lemahnya gerakan kaki. Atau lagu dengan tempo musik yang lambat. Gerakan pertama, tangan bertolak ke pinggang, kaki kanan digerakkan ke depan, menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Unit, ulangkan. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menutup lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menutup lutut. Badan dicondongkan ke kiri, lalu kembali ke posisi semula. Gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil dua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diangkat depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri.
ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Nah, itu video gerakan tari ya. Kalian sudah dilihat ya semuanya? Sudah diperhatikan? Iya, Ya, Bu. Bu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Ini ada satu cerita, nanti Ibu akan baca ya, bentar. Di sini ceritanya yaitu Lani berlatih sejak pukul 12.30 sampai pukul 13.30 sampai sekarang. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk beristirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani pun langsung membaringkan tubuhnya. Tidak lama kemudian, Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00, Lani pun terbangun. Jam dinding pun berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang baru dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa, jam dinding pun menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani pun telah selesai. Nah, sekarang kita di sini akan mempelajari matematika ya. Nah, di sini Ya, Ibu. ada contoh soal. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu Lani berlatih sejak pukul 12.30 sampai pukul 13.00. Nah, pertanyaannya itu yaitu berapa lama sih Lani berlatih? Nah, berarti di sini menanyakan lamanya kejadian. Untuk mencari lamanya kejadian, kita pakai rumus ini. Lama sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Karena waktu akhirnya itu pukul 13.30 dan waktu awalnya yaitu 12.30. Berarti 13.30 dikurangi 12.30. Kita isi bareng-bareng ya. Iya, Ibu. 30 dikurangi 30 berapa? 0, Bu. 0 ya. Karena di sini ada 2 angka, berarti 0-nya juga 2. Nah, terus ini kita kurangin lagi. 13 dikurangi 12 berapa? 1. 1 ya, betul ya. Iya betul, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini bisa dicantumkan 0-nya, bisa juga enggak ya. Bentar ya. Nah, ini sudah tahu berapa lama Lani berlatih. Nah, Lani berlatih selama 1 jam. Yang ini tuh satuan jam, yang ini satuan menit. Karena menitnya tuh 00 atau tidak ada, berarti kita langsung aja tulis selamanya 1 jam ya. Berarti Lani berlatih itu selama 1 jam ya. Kalian ngerti nggak ini cara pengurangannya, caranya?
Ngerti, Bu. Berarti ya. Jadi kalian cuman tinggal tahu rumusnya aja. Jadi lama sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada pertanyaan lagi. Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuhnya. Tidak lama kemudian, Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00, Lani terbangun. Berapa lama Lani tidur siang? Nah, ini sama ya kayak tadi. Lama Lani tidur sama dengan waktu bangun dikurangi waktu mulai tidur. Karena waktu bangunnya itu 16.00, waktu mulai tidurnya ini 13.30, kita cantumkan di sini. Berarti 16.00 dikurangi 13.30. Nah, kita kurangi ya, pakai cara yang tadi kok sama. Nah, ini lihat 00 dikurangi 30 tidak bisa ya, tidak bisa. Berarti kita pinjam ke angka 16 ini. Kita pinjam 1 jam. Berarti sisa berapa ini kalau dipinjam 1? 15, Bu. Ya, betul. Sisa 15 ya. Kita simpan 16-nya di sini aja. Yang satu untung, sedangkan yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Kita simpan 15-nya di sini aja ya. Ikan remora untung. Nah, karena kita minjam 1 jam, kalau 1 jam dikemenitkan jadi berapa menit? 1 jam berapa menit sih? Sama aja. Sama berapa menit? 60, Bu. Iya, betul ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita tulis aja angka 6 di sini. Nah, sekarang kita bisa nih dijumlahkan, dikurangi. 0 dikebawahkan. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Ya, betul. Bu. Karena di sini angka 5 tadi, sisa 5, berarti 5 dikurangi 3 berapa? 2, Bu. 2. Bu. 1 dikurangi 1, 0 ya. Ini bisa dicantumkan, bisa enggak? Iya, Bu. Berarti ini jumlahnya, berarti ini hasilnya. Berarti hasilnya itu 2 jam lebih 30 menit. Ini satuan jam, ini satuan menit ya. 2 ini satuan jam, 30 ini satuan menit, berarti 2 jam 30 menit. Mengerti sampai sini? Ngerti, Bu. Jadi kalian cuman tinggal menghafalkan rumus ini aja. Lamanya waktu awal dikurangi waktu akhir ya. Tinggal menghafalkan itu aja. Nah, di sini Ibu akan kasih tugas ya untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. PR, Bu. Iya, betul, PR ya. Oke, Ibu. Tugas di rumah. Ini soalnya. Ini sudah sudah ada jawabannya. Nanti kalian tinggal dimasukkan aja waktu akhirnya mana, waktu mulainya mana. Dan di sini kalian bagaimana cara menguranginya. Cara pengurangannya ya, begitu. Baik, Ibu.
Oke, semua materi sudah dijelaskan semua. Di sini siapa yang mau mengajukan pertanyaan tentang materi yang kita bahas? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kalau enggak berarti semuanya sudah paham semua dari materi yang sudah kita bahas. Bu mau bertanya itu nanti kapan Bu dikumpulinnya Bu? Dikumpulinnya maksimal kapan ya? Besok aja ya. Boleh Oke, nyontek ke Bu. Gak boleh dong Fitri, kan tadi udah dijelaskan caranya gimana. Iya, Bu. Fitri udah ngerti Ngerjainnya harus kan? sama Mama Bu. Apa gimana? Ngerjainnya harus sama Mama. Diusahain jangan ya, karena kalian harus belajar mandiri. Kalau ada tugas, usahain dikerjain sendiri ya. Karena ini gampang kok, kan tadi katanya kalian sudah paham semua ini. Baik Bu. Kalau Ibu gimana, Bu? Apa? Kerjainnya bareng sama Ibu. Ya udah nanti bisa didiskusikan lagi. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti bisa PC lewat nomor WA. Udah punya belum nomor WA Ibu? Ada Bu. Ada Bu Enggak. di grup. Di grup. Syaratnya, Bu, di sini sebutin. Di grup daring kelas 3 Bu. Ya nanti kita buat grup aja ya biar mempermudah. Misalkan kalian ada yang tidak dimengerti atau yang mau ditanyakan, nanti kita bikin grup aja ya. Siapa yang mau bikin grup nanti? Siva ya? Apa Bu? Ya Siva siap. Rizky ya, Bu. Diam aja. Rizky sepertinya Ya ya udah mungkin untuk hari ini kita dicukupkan saja ya. Iya Bu, makasih Ibu. Iya sama-sama. Coba kita pimpin doa lagi supaya afdol. Coba Fitri pimpin doa. Doa selesai belajar. Wal asri aja wal asri. Iya, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dalam hati ya. Dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Ya udah kita dicukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Baik Ibu. Ya Bu. Ya, Bu. Bye. Dadah, sampai jumpa. Dah. Dadah.